Ini adalah kisah seorang nenek tua yang diusir oleh anak dan menantunya, karena dianggap sebagai beban keluarga. Dan akhirnya nenek itu memilih hidup dengan seekor ular piton putih di hutan. Kisahnya bikin terharu dan meneteskan air mata. Bagaimana kisahnya? Ayo ikuti kisah menarik nenek itu selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari kota, tinggal seorang nenek bernama Siti. Nenek Siti sudah berusia 80 tahun, tubuhnya lemah, rambutnya putih beruban, dan matanya semakin kabur seiring bertambahnya usia. Rumahnya terbuat dari kayu tua, yang sudah banyak lapuk dimakan waktu. Meskipun begitu, nenek selalu berusaha menjaga rumah itu dengan baik. Nenek Siti tinggal bersama anaknya, Amin, dan menantunya, Nia. Pada awalnya, mereka masih peduli padanya, tapi lama-kelamaan, keadaan mulai berubah. Anak-anaknya sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, dan nenek sering merasa diabaikan. Makanannya tidak lagi disiapkan dengan penuh perhatian, dan kamar tidurnya menjadi semakin sempit, dengan kondisi yang tidak terlalu nyaman. Suatu hari, setelah nenek selesai mencuci pakaian di luar, Amin datang menghampirinya dengan wajah yang tegang. "Bu, kita harus bicara," kata Amin dengan nada yang tidak terlalu ramah. "Ada apa, Nak?" tanya nenek sambil duduk di kursi kayu tua yang sudah hampir patah. "Aku sudah berpikir matang-matang, Bu. Nia juga setuju. Kamu sudah terlalu tua dan tidak bisa membantu di rumah lagi. Kami butuh ruang lebih. Kami tidak bisa terus merawatmu seperti ini." Nenek terdiam. Kata-kata itu begitu tajam, seakan menusuk langsung ke hati. Ia tidak menyangka akan mendengar kata-kata seperti itu dari anak yang sudah dibesarkannya. "Apa maksudmu, Nak?" tanya nenek, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku tidak bermaksud jahat, Bu. Tapi ini demi kebaikan semua. Kamu harus pergi, tinggal di tempat lain, cari tempat yang bisa menampungmu." "Kami sudah tidak sanggup lagi," jawab Amin dengan nada yang datar, seakan semua ini hanya soal keputusan biasa. Menantunya, Nia, yang mendengarkan dari balik pintu, masuk dengan langkah pelan. "Iya, Bu. Amin benar. Kami juga punya anak-anak yang butuh perhatian lebih. Jadi, lebih baik kalau kamu cari tempat lain." Hati nenek Siti hancur. Ia sudah memberikan segalanya untuk anaknya, dan ini balasannya? Dipaksa keluar dari rumah yang sudah menjadi tempat tinggalnya selama bertahun-tahun? "Kalau kalian sudah memutuskan seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa," kata nenek dengan suara serak. Ia berdiri dan berjalan ke kamar kecilnya, meraih kain tua yang sudah dipakai bertahun-tahun. "Aku akan pergi," ucapnya pelan, mencoba menahan air mata. Amin dan Nia hanya diam, tidak ada lagi kata-kata yang bisa menghibur nenek. Mereka sudah merasa keputusan mereka sudah benar. Setelah beberapa waktu, nenek Siti pun pergi. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan rumah yang pernah menjadi tempatnya mengasuh anak-anaknya. "Semoga mereka bahagia," bisiknya, sambil melangkah pergi dengan perasaan yang hancur, namun juga penuh tekad. Ia harus mencari jalan hidup baru. Nenek Siti berjalan sendirian, meninggalkan desa kecil yang sudah dikenalnya selama puluhan tahun. Langit di atas kepalanya tampak mendung, namun ia tidak peduli. Hatinya lebih berat dari awan yang menggantung di atasnya. Ia merasa sepi, namun juga merasa sedikit lega karena akhirnya bisa menghindari kehidupan yang penuh dengan rasa keterasingan itu. Ia melangkah tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti jalan yang terasa akan membawanya keluar dari desa dan menuju tempat yang belum ia kenal. Semenjak kepergiannya, tidak ada yang menawari nenek tumpangan atau menawarkan tempat untuk berteduh. Semua orang tampaknya terlalu sibuk dengan hidup mereka sendiri. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak, duduk di bawah sebuah pohon besar untuk melepas lelah. "Kenapa aku harus mengalami ini?" gumam nenek, menggoyang-goyangkan kepala, mencoba menyingkirkan perasaan sakit hati itu. Tapi, meskipun kecewa, nenek tahu bahwa ia harus terus berjalan. Hanya ada satu pilihan, yaitu bertahan hidup, meskipun ia tak tahu apa yang akan datang. Setelah istirahat sejenak, nenek melanjutkan perjalanannya. Beberapa hari kemudian, ia mulai memasuki kawasan yang lebih asing dan terpencil. Di sana, jauh dari desa, ia melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi dan suasana yang lebih sunyi. Hutan Sulawesi, yang selama ini hanya ia dengar lewat cerita, kini berada tepat di hadapannya. Udara di hutan terasa lebih segar, dan tanahnya tampak lebih subur. Nenek tidak tahu harus kemana, tetapi ia merasa ada semacam kekuatan yang menariknya untuk lebih dalam masuk ke dalam hutan. Pikirannya teringat pada cerita-cerita lama yang pernah didengarnya tentang keajaiban alam Sulawesi. Sesampainya di sebuah sungai kecil,
Nenek berhenti untuk menyegarkan diri. Ia merendam kakinya yang lelah dan menatap air sungai yang jernih. Mungkin disinilah aku akan mulai menemukan kedamaian, pikirnya, meski hatinya masih terbalut luka. Setelah beberapa jam berjalan, nenek mulai merasa cemas. Hari sudah hampir malam, dan ia belum menemukan tempat untuk bermalam. Namun, saat itulah ia melihat sebuah gua kecil di antara pepohonan. Tertarik, nenek mendekat. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda, semacam aura misterius yang membuatnya penasaran. Mungkin aku bisa tidur di sini malam ini, gumamnya, merasa sedikit lebih tenang. Namun, begitu ia mendekati mulut gua, ia melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di dalam gua, ada sebuah ular putih besar yang berkilauan di bawah sinar rembulan. Ular itu tampak tenang, tidak mengancam, malah seolah mengundangnya untuk mendekat. Nenek terkejut, namun tidak lari. Ada sesuatu dalam diri ular itu yang membuatnya merasa aman. Apa yang terjadi di sini? Tanya nenek, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Jangan takut, suara lembut namun jelas tiba-tiba terdengar di dalam pikirannya. Nenek terdiam. Ia merasa seolah suara itu berasal dari ular putih yang ada di depannya. Aku bukan makhluk jahat. Aku adalah penjaga hutan ini, lanjut suara itu. Mata nenek membelalak. Penjaga hutan? Tanyanya, masih mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Ular putih itu perlahan bergerak, membungkuk sedikit seperti memberi hormat. Ya, aku adalah makhluk yang menjaga keseimbangan alam di sekitar sini. Dan aku telah menunggu kedatanganmu. Nenek bingung. Menunggu aku? Aku hanya seorang wanita tua yang diusir dari rumahku. Aku tak tahu apa yang bisa aku lakukan di sini. Percayalah, suara itu kembali terdengar. Hidupmu belum berakhir, nenek. Justru, inilah awal dari perjalananmu yang sesungguhnya. Nenek Siti hanya terdiam, masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi entah kenapa, hatinya merasa ada harapan yang tumbuh kembali. Aku tak tahu siapa kamu, tapi aku merasa sepertinya aku harus ikut denganmu, kata nenek pelan. Ular putih itu bergerak dengan sangat lembut, lalu berkata, ikutlah denganku. Aku akan menunjukkan jalan yang harus kamu jalani. Dengan langkah pelan, nenek mengikuti ular putih itu ke dalam kedalaman gua. Saat itu, untuk pertama kalinya sejak ia diusir, nenek merasa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang mengarahkannya. Sebuah kekuatan yang akan membawanya ke kehidupan baru yang penuh misteri dan kemungkinan. Dan pada malam itu, di dalam gua yang diterangi cahaya lembut dari tubuh ular putih, nenek Siti merasakan sesuatu yang telah lama hilang, kedamaian. Keesokan harinya, nenek Siti terbangun di dalam gua yang kini terasa lebih hangat dan nyaman. Ular putih yang semalam ia temui, kini duduk tenang di sudut gua, dengan tubuhnya yang memancarkan cahaya lembut. Nenek Siti duduk perlahan, mengamati sekitar. Gua ini, meskipun tampak sederhana, memiliki keindahan yang luar biasa. Dindingnya dihiasi dengan lumut hijau yang lembut, dan udara di dalamnya terasa segar. Suara alam dari luar gua terdengar begitu menenangkan. Nenek, bangunlah. Hari ini adalah hari pertama kamu mulai belajar. Suara ular putih itu terdengar lagi di dalam pikiran nenek, membuatnya terkejut. Belajar apa? Tanya nenek, meski hatinya penuh rasa ingin tahu. Ia sudah mulai merasa aneh, karena suara ular putih itu tidak hanya terdengar di telinganya, tetapi seolah menyentuh langsung di dalam pikirannya. Belajar cara hidup sejalan dengan alam, jawab ular itu. Hutan ini bukan hanya tempat untuk berteduh, nenek. Ini adalah tempat di mana kamu akan menemukan kekuatan untuk menyembuhkan, untuk melindungi, dan untuk hidup dalam kedamaian. Aku akan mengajarkanmu. Nenek Siti masih merasa bingung. Bagaimana mungkin ia, seorang wanita tua yang sudah terbiasa hidup dalam dunia yang serba terbatas, bisa belajar tentang kekuatan alam? Namun, meskipun hatinya masih ragu, ada perasaan yang lebih kuat yang mendorongnya untuk mengikuti kata-kata ular putih. Baiklah, kata nenek, aku akan mencoba. Dengan langkah yang pelan, ular putih mulai membawa nenek keluar dari gua dan menuju hutan. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dikelilingi pohon-pohon tinggi yang tampak raksasa. Nenek melihat tanaman-tanaman yang tidak pernah ia kenal sebelumnya, dan setiap kali mereka berhenti, ular putih mulai menjelaskan satu persatu. Pohon ini, nenek, adalah pohon penolong. Daunnya bisa digunakan untuk meredakan rasa sakit, kata ular putih sambil menunjuk sebuah pohon dengan daun lebar yang tampak sangat hijau. Sedangkan akar pohon ini, ia menunjuk ke pohon lainnya, bisa digunakan untuk menyembuhkan luka dalam. Nenek mulai merasa heran.
Ia tidak pernah tahu bahwa hutan menyimpan begitu banyak potensi untuk menyembuhkan. Tapi, aku tidak tahu cara menggunakannya, kata nenek dengan cemas. Jangan khawatir. Aku akan mengajarkanmu, sedikit demi sedikit, jawab ular putih. Ini bukan hanya tentang pengetahuan, tapi juga tentang rasa hormat pada alam dan keinginan untuk belajar. Hari demi hari, Nenek Siti belajar banyak hal baru. Ular putih mengajarinya bagaimana mengenali tanaman-tanaman obat, bagaimana mengolahnya, dan bagaimana merasakan energi yang ada di alam. Nenek merasa tubuhnya yang sudah lemah mulai mendapatkan kekuatan baru. Rasanya seperti ada sesuatu yang hidup dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tumbuh dari dalam, yang ia tidak pernah tahu ada di sana. Suatu sore, setelah beberapa minggu belajar, ular putih mengajak nenek ke sebuah sungai kecil di tengah hutan. Airnya sangat jernih, hampir seperti kaca. Ular putih berkata, "Kini saatnya untuk menguji apa yang telah kamu pelajari." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya nenek. Ular putih bergerak perlahan ke air dan kemudian mengatakan, "Ada seekor rusa muda yang terluka di hutan ini. Dia membutuhkan bantuan. Gunakan pengetahuanmu untuk menyembuhkan dia." Nenek merasa cemas. Bagaimana ia bisa menyembuhkan rusa yang terluka? Namun, ia merasa bahwa ini adalah ujian yang harus ia hadapi. "Baiklah," katanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dengan petunjuk ular putih, nenek memetik beberapa daun dari tanaman yang telah dia pelajari dan mencampurnya dengan air dari sungai. Ia membuat ramuan sederhana yang tampaknya sangat mudah, tetapi nenek merasa ada sesuatu yang berbeda dalam setiap gerakannya. Rasa percaya diri perlahan muncul seiring dengan langkah-langkahnya. Ketika nenek tiba di tempat yang dimaksud, ia melihat seekor rusa muda yang terbaring lemah, dengan darah mengalir dari kakinya. Nenek merasa hatinya tersentuh. Dengan hati-hati, ia mendekati rusa itu, kemudian mengoleskan ramuan yang baru ia buat pada lukanya. Seiring waktu berlalu, luka pada kaki rusa itu mulai sembuh. Nenek melihat dengan takjub bagaimana ramuan yang dibuatnya benar-benar bekerja. Rusa itu perlahan berdiri dan mulai berjalan, meskipun dengan hati-hati. "Lihat, nenek, kamu sudah melakukannya," suara ular putih terdengar, penuh kebanggaan. "Kamu sudah belajar untuk menyembuhkan." Nenek hanya terdiam, merasa haru. Untuk pertama kalinya setelah diusir dari rumahnya, ia merasa berguna lagi. Ia merasa memiliki sesuatu yang bisa dia lakukan, sesuatu yang bisa memberinya arti. "Tapi, aku hanya seorang nenek tua. Bagaimana aku bisa melakukan semua ini seorang diri?" tanya nenek, masih penuh keraguan. "Karena kamu adalah penjaga alam ini," jawab ular putih dengan lembut. "Kamu memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Hutan ini, dan semua makhluk di dalamnya, sudah menunggumu." Nenek Siti menatap ke langit yang mulai berubah warna, beranjak dari senja menuju malam. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa tidak sendirian. Ia merasa bahwa ia bukan hanya seorang nenek yang diusir dan terlupakan. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang penuh dengan misteri, harapan, dan kekuatan alam. Dan malam itu, saat ia duduk di bawah pohon besar, sambil mendengarkan suara-suara hutan, nenek merasa hidupnya yang baru dimulai. Hari-hari berlalu, dan nenek Siti semakin merasa betah dengan kehidupan barunya di hutan Sulawesi. Setiap hari, ia belajar lebih banyak tentang tanaman-tanaman penyembuh, cara mendengarkan suara alam, dan merasakan kekuatan yang mengalir di sekelilingnya. Meskipun ia jauh dari anak-anaknya dan dari dunia yang dulu ia kenal, nenek merasa ada kedamaian yang mendalam di dalam dirinya. Namun, masih ada satu hal yang terus membayanginya, ular putih. Walaupun ular itu sudah beberapa kali mengajaknya berbicara dan memberi nasihat, nenek masih merasa ada banyak hal yang belum ia pahami tentang makhluk itu. Mengapa ular putih memilihnya? Apa tujuan sejatinya? Suatu pagi, saat matahari baru saja terbit dan embun masih menempel pada daun-daun, nenek Siti memutuskan untuk pergi mencari ular putih. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin memahami mengapa ia dipilih untuk menjalani kehidupan yang luar biasa ini. "Ular putih," teriak nenek sambil berjalan melewati hutan yang lebat. "Aku ingin bicara denganmu." Tidak lama setelah itu, ular putih muncul dari balik semak-semak. Tubuhnya berkilau dalam cahaya pagi, dan gerakannya sangat lembut, hampir seperti melayang. Nenek mendekat dengan hati yang penuh rasa ingin tahu. "Ada apa, nenek?" Suara ular putih itu terdengar tenang, seolah ia sudah tahu apa yang ada di pikiran nenek. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," kata nenek dengan serius. "Mengapa kamu memilih aku? Aku hanya seorang wanita tua yang sudah tidak berguna bagi dunia.
Apa yang bisa aku lakukan di sini? Ular putih itu berhenti sejenak, seolah berpikir, lalu berkata, "Nenek, kamu bukan orang biasa. Kamu memiliki hati yang lembut dan kemampuan untuk menyembuhkan. Kamu memiliki ikatan yang kuat dengan alam, meskipun kamu sendiri tidak menyadarinya. Hutan ini membutuhkan seseorang yang bisa menjaga keseimbangan dan memberi kedamaian kepada makhluk-makhluk yang ada di sini. Itulah sebabnya aku memilihmu." Nenek mengangguk pelan, mencoba mencerna kata-kata ular putih. "Tapi aku tak tahu banyak tentang hutan ini, tentang cara menjaga keseimbangan. Aku hanya ingin hidup dengan tenang, bukan menjadi penjaga." "Tenang itu datang setelah kamu menerima peranmu, Nenek. Apa yang kamu butuhkan tidak selalu datang dengan cara yang kamu harapkan. Namun, tak ada jalan lain. Alam membutuhkanmu," jawab ular putih dengan penuh ketenangan. Nenek terdiam. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi seorang penjaga? Sementara tubuhnya sudah renta dan lemah. Tapi, ada sesuatu dalam kata-kata ular putih yang menggerakkan hatinya. Sesuatu yang membuatnya merasa bahwa mungkin ini adalah jalan hidup yang harus ia jalani. "Aku mengerti," kata nenek setelah beberapa saat, meski perasaannya campur aduk. "Tapi apa yang harus aku lakukan sekarang?" Ular putih menggerakkan tubuhnya perlahan dan meluncur menuju sebuah pohon besar yang berdiri tegak di tengah hutan. "Ikutlah aku," katanya. "Aku akan menunjukkan satu hal penting tentang hutan ini." Nenek mengikuti ular putih menuju pohon besar itu. Begitu mereka sampai di sana, ular putih berhenti dan menunjuk ke tanah di sekitar pohon. Pohon ini adalah pusat energi hutan. Tanpa pohon ini, hutan ini akan kehilangan keseimbangan, dan banyak makhluk hidup di sini akan menderita. Nenek menatap pohon besar itu, terpesona oleh keagungannya. Pohon itu tampak begitu kokoh, dengan akar yang menjalar jauh ke dalam tanah dan cabang-cabangnya yang melindungi segala sesuatu di sekitarnya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya nenek lagi, suara penuh ketegangan. "Sentuh pohon ini, Nenek," kata ular putih dengan lembut. "Rasakan energi yang ada di dalamnya. Ini adalah kekuatan alam yang bisa kamu hubungkan dengan dirimu sendiri." Dengan ragu, Nenek Siti mendekat ke pohon dan meletakkan tangannya di batangnya yang kasar. Begitu ia menyentuhnya, perasaan yang luar biasa mulai mengalir ke dalam dirinya. Ia merasa seolah ada energi yang mengalir dari tanah, melalui akar pohon, dan masuk ke dalam tubuhnya. Segala ketegangan, rasa sakit, dan kecemasan yang pernah ia rasakan seolah menguap begitu saja. Ia merasakan kedamaian yang mendalam, seolah ia menyatu dengan alam. "Apa ini?" tanya nenek dengan suara gemetar. "Itulah kekuatan alam, Nenek. Dengan menyatu dengan alam, kamu akan mampu menjaga keseimbangannya. Kamu bukan hanya seorang penyembuh, kamu juga seorang penjaga. Inilah peranmu di sini," jawab ular putih. Nenek menutup matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam sensasi yang luar biasa itu. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang kini menguasainya. Namun, satu hal yang jelas, ia merasa diberkahi, merasa bahwa ini adalah jalannya yang sejati. "Aku merasa lebih kuat," kata nenek akhirnya, membuka matanya dan menatap ular putih. "Aku rasa aku bisa melakukan ini. Aku bisa menjaga hutan ini, dan memberikan kedamaian pada makhluk-makhluk di dalamnya." Ular putih tersenyum, meskipun senyum itu tidak terlihat dengan jelas, karena ia adalah ular. "Kamu sudah siap, Nenek. Ingatlah, hutan ini membutuhkanmu. Jangan pernah lupa untuk mendengarkan alam, karena alam selalu memiliki jawaban untuk setiap masalah." Nenek mengangguk pelan, merasa lebih yakin dengan dirinya sendiri. Mungkin hidupnya yang dulu tidak berarti banyak, tapi sekarang, di sini, di hutan Sulawesi, ia merasa bahwa ia memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Ia telah menemukan kedamaian, dan ia siap untuk menjalani kehidupan barunya sebagai penjaga hutan, bersama ular putih yang selalu ada di sisinya. Sejak saat itu, Nenek Siti semakin dekat dengan hutan Sulawesi. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat baru, siap menjalani hari sebagai penjaga alam. Kehidupan di hutan itu sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Semua yang dulu ia anggap sulit kini menjadi hal yang biasa baginya. Tidak ada lagi ketegangan atau rasa takut. Hutan ini, yang semula terasa asing dan menakutkan, kini menjadi rumah bagi nenek, tempat ia merasa dilindungi dan dihargai. Bersama ular putih, nenek belajar untuk merawat alam dengan cara yang lebih dalam. Ia mulai merawat tanaman-tanaman yang telah ia pelajari, menciptakan obat-obatan dari bahan-bahan alami yang ada di sekitarnya. Ia menyembuhkan hewan-hewan yang terluka, memberi makan burung dan mamalia kecil yang membutuhkan bantuan. Kehidupan nenek menjadi penuh dengan makna.
Ia merasa bahwa setiap hari, ia diberi kesempatan untuk melakukan kebaikan. Namun, kehidupan baru ini bukan tanpa tantangan. Suatu hari, ketika nenek sedang berjalan melewati hutan, ia melihat tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Beberapa pohon yang biasa tumbuh subur mulai layu. Tanah di sekitar pohon-pohon itu tampak gersang, tidak seperti biasanya. Nenek merasa ada yang tidak beres, dan ia segera mencari ular putih untuk meminta penjelasan. "Ular putih!" teriak nenek sambil mencari makhluk yang telah banyak membantunya itu. "Ada yang terjadi pada hutan ini." Tak lama setelah itu, ular putih muncul dari balik semak-semak, tubuhnya berkilauan di bawah sinar matahari. "Ada apa, nenek?" tanyanya dengan suara lembut. "Ada sesuatu yang salah di sini," kata nenek dengan cemas. Beberapa pohon mulai layu, tanah di sekitar mereka kering. "Apakah ini bagian dari keseimbangan alam yang kita jaga?" Ular putih mengamati sekeliling dengan seksama. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Ini bukan hal yang biasa. Ada yang mengganggu keseimbangan alam ini, dan aku rasa itu bukan hal yang datang dari hutan." Nenek Siti merasa khawatir. "Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa menyembuhkan alam ini?" Ular putih menatapnya dengan serius. "Kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan kerusakan ini. Mungkin ada manusia atau makhluk lain yang mengganggu ekosistem hutan ini. Kita harus berhati-hati, nenek." Nenek mengangguk, merasa cemas namun juga merasa bahwa ia memiliki peran penting dalam melindungi hutan ini. "Aku akan membantu mencari tahu apa yang terjadi," katanya dengan tekad. Bersama ular putih, nenek memulai perjalanan mereka untuk menyelidiki sumber kerusakan tersebut. Mereka melintasi berbagai bagian hutan yang semakin tampak terancam. Beberapa area memang terlihat gersang, sementara di beberapa tempat lain, hewan-hewan tampak cemas dan kebingungan. Setelah berjam-jam mencari, mereka akhirnya menemukan jejak-jejak yang mencurigakan. Beberapa alat-alat pertanian yang tidak biasa terlihat di dekat tepi hutan. Nenek dan ular putih segera mendekat dengan hati-hati, merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. "Ini bukan alat dari orang desa," kata nenek, memperhatikan alat-alat itu. "Ini alat yang digunakan untuk merusak alam, bukan untuk merawatnya." Ular putih mengangguk. "Ya, sepertinya ada seseorang yang mencoba mengambil sumber daya dari hutan ini tanpa menghormati keseimbangannya." Nenek merasa marah, namun ia tahu bahwa ia harus bertindak bijaksana. "Kita harus menghentikan ini. Jika terus dibiarkan, hutan ini akan musnah." "Benar," kata ular putih. "Kita harus bertindak cepat, tapi hati-hati. Kita akan mencari tahu siapa yang berada di balik ini." Malam itu, nenek dan ular putih bersembunyi di dekat sumber kerusakan yang mereka temukan. Mereka ingin mengawasi siapa yang datang ke tempat itu. Nenek merasa sangat waspada, karena ini adalah ancaman besar bagi hutan yang telah ia jaga dengan sepenuh hati. Tak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang yang datang dengan membawa peralatan berat. Mereka mulai memotong pohon-pohon besar tanpa pertimbangan. Nenek bisa merasakan amarahnya tumbuh, namun ia tahu bahwa ia harus berhati-hati. "Manusia-manusia ini tidak peduli dengan alam," kata nenek, suaranya penuh kebencian. Ular putih bergerak perlahan, mendekati nenek. "Ingat, nenek, alam memiliki cara untuk melawan. Kita hanya perlu memandu dan mengarahkannya." Nenek menatap ular putih dengan serius. "Apa yang harus kita lakukan?" Ular putih tersenyum. "Sekarang, saatnya untuk menunjukkan kepada mereka siapa yang menjaga hutan ini." Dengan itu, ular putih meluncur ke depan, tubuhnya berkilau dengan cahaya yang semakin terang. Ia mulai bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap, ia mengelilingi kelompok manusia yang sedang merusak pohon. Mereka yang melihat ular putih mulai panik, takut akan kehadirannya yang tiba-tiba. Ular putih melilit sekitar mereka, membatasi gerakan mereka dengan cara yang tidak menyakitkan namun menakutkan. "Siapa yang berani merusak hutan ini?" Suara ular putih bergema, namun tidak terdengar seperti suara ular biasa. Suaranya penuh dengan kekuatan yang luar biasa, seolah berasal dari alam itu sendiri. Kelompok manusia itu akhirnya lari ketakutan, meninggalkan peralatan mereka dan berlari ke arah yang berlawanan. Ular putih kembali ke nenek, dan keduanya melihat alat-alat pertanian yang ditinggalkan itu dengan lega. "Kita berhasil," kata nenek, merasa bangga, meskipun sedikit terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. "Tapi aku merasa kita harus lebih berhati-hati." "Benar, nenek," jawab ular putih. "Namun kita telah menunjukkan kepada mereka bahwa hutan ini dilindungi.
Alam akan selalu menemukan cara untuk melawan ketika keseimbangannya terancam. Nenek mengangguk, merasa semakin yakin dengan perannya sebagai penjaga hutan. Ia sadar bahwa tugasnya tidak akan mudah, namun ia juga tahu bahwa ia tidak sendirian. Bersama ular putih, ia akan terus melindungi hutan ini, memastikan bahwa kehidupan di dalamnya tetap harmonis dan terjaga. Meskipun Nenek Siti telah menemukan kehidupan yang penuh makna di hutan Sulawesi, ada sesuatu yang terus mengganggunya. Hati Nenek tak bisa sepenuhnya tenang. Hutan ini memberinya kedamaian, tetapi di sisi lain, ia tak bisa sepenuhnya melupakan kehidupan lamanya. Anak-anaknya, meskipun telah mengusirnya, tetap ada di pikirannya. Bagaimana kabar mereka sekarang? Apakah mereka merasa bersalah? Apakah mereka pernah merindukannya? Pada suatu malam, saat bulan terang bersinar di langit, Nenek duduk di luar gua tempat ia tinggal, menatap ke kejauhan. Suara-suara malam yang biasa menenangkan, kini terasa berbeda. Ada rasa kesepian yang muncul di dalam dirinya. Ular putih, yang kini menjadi teman terbaiknya, mendekat dan duduk di sampingnya. "Nenek, ada yang mengganggu pikiranmu," kata ular putih dengan lembut. Nenek menunduk, tak tahu harus berkata apa. "Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang anak-anakku. Mereka tidak pernah mencoba mencariku setelah aku diusir. Apakah mereka masih ingat aku?" Ular putih mengamati Nenek dengan bijaksana. Mereka mungkin tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hidup seringkali mengarahkan kita ke jalan yang tidak kita pilih, dan terkadang kita membuat keputusan yang kita sesali. Tapi itu adalah bagian dari perjalanan hidup mereka, dan kamu tidak bisa mengubahnya. "Apakah kamu tidak merasa rindu pada keluarga?" tanya Nenek, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku rindu pada anak-anakku, meskipun mereka sudah menyakitiku." Ular putih diam sejenak, seolah berpikir tentang kata-kata Nenek. Kemudian, dengan suara yang dalam dan penuh makna, ia berkata, "Rindu adalah hal yang alami, Nenek. Tetapi kamu harus ingat, kamu telah menemukan jalan baru yang lebih baik untuk dirimu sendiri. Hutan ini, alam ini, adalah keluarga barumu. Mereka yang ada di sini membutuhkanmu. Mereka menghargaimu." Nenek menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ular putih benar, tetapi perasaan rindu itu tetap menggerogoti hatinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia harus kembali ke kampung halaman dan menemui anak-anaknya, atau apakah ia harus terus hidup di hutan dan menjadi penjaga alam selamanya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Nenek dengan suara lirih. Ular putih menatap langit malam, kemudian menjawab dengan bijak, "Terkadang, Nenek, hidup memberi kita pilihan yang sulit. Kamu harus memilih jalan yang akan memberimu kedamaian. Jika kamu merasa bahwa kembali ke rumah adalah keputusan yang benar, maka lakukanlah. Tetapi ingat, jika kamu kembali, kamu harus siap untuk menerima kenyataan yang mungkin tidak sesuai dengan harapanmu." Nenek Siti merasa bingung. Ia telah belajar banyak dari hutan, tetapi sekarang ia merasa terjebak antara dua dunia. Dunia yang pernah ia tinggali bersama anak-anaknya, dan dunia yang kini telah menjadi miliknya. Ia ingin melihat mereka, ingin berbicara dengan mereka, tetapi ia juga tahu bahwa hutan ini memberinya kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Nenek merenung lama. Di satu sisi, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai dengan anak-anaknya. Di sisi lain, hutan ini sudah menjadi rumahnya, tempat ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Apa yang harus ia pilih? Pagi berikutnya, Nenek Siti memutuskan untuk pergi ke desa. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, tetapi rasa penasaran dan kerinduan pada anak-anaknya sudah terlalu besar. Ular putih mengerti keputusan Nenek dan berkata, "Jika ini yang kamu pilih, aku akan mendampingimu. Tetapi ingatlah, apapun yang terjadi, hutan ini akan selalu ada untukmu." Dengan langkah yang mantap, Nenek Siti berjalan keluar dari hutan menuju desa. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi juga penuh harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia merasa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menyelesaikan sesuatu yang telah lama mengganggunya. Ketika ia tiba di desa, Nenek merasa sangat terkejut. Desa itu tampak berbeda. Beberapa rumah tampak rusak, dan jalan-jalan yang dulu ramai kini terlihat sepi. Nenek bertanya pada seorang warga yang lewat, "Apa yang terjadi di sini? Kemana anak-anak dan keluargaku?" Warga itu memandang Nenek dengan heran, lalu menjawab, "Keluarga kamu? Kamu tidak tahu? Mereka sudah pergi jauh. Setelah kamu pergi, mereka pindah ke kota besar. Mereka tidak pernah kembali ke sini." Nenek terdiam, kaget. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya.
Semua yang ia harapkan ternyata tidak terjadi. Anak-anaknya, yang dulu ia sayangi, telah melanjutkan hidup mereka tanpa mempedulikannya. Sebuah rasa sakit yang lebih dalam dari sebelumnya menyelubungi hati nenek. Namun, di dalam hati nenek, ada juga sebuah perasaan yang mulai muncul. Mungkin, ini adalah saatnya untuk benar-benar melepaskan masa lalu. Anak-anaknya telah membuat pilihan mereka, dan kini giliran nenek untuk memilih jalannya sendiri. Dengan langkah yang lebih ringan, Nenek Siti kembali ke hutan. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya di sana. Alam, hutan, dan ular putih yang setia menemaninya adalah keluarga barunya. Ketika ia kembali ke tempat yang telah memberinya kedamaian, Nenek merasa hidupnya kembali utuh. Ia tahu bahwa inilah tempatnya, di hutan, sebagai penjaga alam, di mana ia bisa menemukan arti hidup yang sejati. Dengan keputusan itu, Nenek Siti kembali ke hutan, dengan keyakinan baru bahwa kehidupannya telah menemukan jalannya yang lebih tepat. Meski rasa rindu akan masa lalu tidak pernah sepenuhnya hilang, Nenek kini tahu bahwa ia tidak sendirian. Alam ini, bersama dengan ular putih, telah menjadi keluarga barunya. Kembali ke hutan setelah perjalanan yang penuh renungan, Nenek Siti merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menjalani peran yang telah dipilihnya. Hutan Sulawesi yang selama ini memberinya kehidupan baru kini terasa lebih hidup, lebih bermakna. Setiap sudut hutan, setiap hembusan angin, dan setiap langkah yang ia ambil memberikan rasa kedamaian yang luar biasa. Kehidupan di sana begitu berbeda dari yang ia jalani di dunia luar. Di hutan, Nenek menemukan kedamaian yang tak dapat ia temukan dimanapun. Pagi-pagi, Nenek bangun lebih awal, menyapa matahari yang baru terbit dan menikmati udara segar yang hanya ada di hutan. Ia pergi ke sumber air yang jernih, memetik tanaman obat, dan mengolahnya untuk berbagai keperluan. Sebagian besar waktu, ia bekerja di kebun kecilnya, merawat tanaman yang telah ia tanam, atau berbicara dengan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Setiap hari, Nenek merasa semakin dekat dengan alam. Ia mulai memahami bahwa keseimbangan alam bukan hanya tentang menjaga tanaman dan hewan, tetapi juga tentang mendengarkan dan memahami mereka. Namun, kehidupan yang tenang ini tidak selalu bebas dari masalah. Kadang-kadang, hewan-hewan yang terluka atau sakit datang padanya. Terkadang, ada burung yang terjatuh dari pohon, atau binatang kecil yang kehabisan makanan. Nenek selalu siap membantu mereka, menggunakan ramuan-ramuan yang telah ia pelajari untuk menyembuhkan mereka. Suatu hari, saat Nenek sedang berjalan melewati hutan, ia mendengar suara aneh. Suara itu terdengar seperti ratapan, seperti suara yang penuh penderitaan. Nenek segera mengikuti suara itu, dengan hati-hati melangkah melalui semak-semak tebal. Ketika ia sampai di sebuah lembah kecil, Nenek melihat seekor rusa muda yang terbaring lemah di tanah. Ada luka besar di kakinya, dan darah mengalir perlahan. Nenek terkejut, namun ia tidak panik. Ia sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Dengan tenang, ia menghampiri rusa itu, membungkuk untuk memeriksa lukanya. "Jangan khawatir, Nak," kata Nenek dengan lembut. "Aku akan membantumu." Ular putih yang selalu setia menemani Nenek muncul dari balik semak-semak. "Apa yang terjadi, Nenek?" tanya ular putih dengan suara yang dalam dan penuh perhatian. "Nak, rusa ini terluka. Aku harus mengobatinya," jawab Nenek. Ia segera mengambil beberapa daun dari tas yang selalu ia bawa, dan mulai meracik ramuan obat dari tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Setelah beberapa saat, luka rusa itu terobati dengan ramuan Nenek, dan rusa itu mulai bergerak perlahan. Meski masih tampak lemah, ia terlihat lebih baik. "Terima kasih, Nenek," bisik rusa itu dengan suara halus, meskipun Nenek tahu itu bukan suara yang berasal dari mulutnya. Suara itu datang langsung ke dalam pikirannya, sebuah kemampuan yang dimiliki oleh Nenek sejak ia mulai menyatu dengan alam. "Tidak perlu berterima kasih," jawab Nenek sambil tersenyum. "Aku hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Hutan ini adalah rumah kita semua." Setelah beberapa saat, rusa itu bangkit dan berjalan perlahan, meninggalkan Nenek dan ular putih di sana. Nenek merasa lega, namun ia tahu bahwa tugasnya sebagai penjaga hutan tidak pernah selesai. Setiap hari, ada makhluk baru yang datang untuk mencari bantuan, dan Nenek selalu siap untuk memberi pertolongan. Saat sore tiba, Nenek duduk di depan guanya, menikmati secangkir teh herbal yang telah ia buat dari daun-daun tanaman di sekitarnya. Ular putih melingkar di dekatnya, tampak santai namun waspada, seperti biasa. "Nenek," kata ular putih dengan lembut, "apa yang kamu rasakan sekarang?" Nenek memandang ular putih dengan mata yang penuh kedamaian. "Aku merasa ini adalah tempatku. Hutan ini, alam ini,
Semuanya telah memberiku kehidupan baru. Aku tidak pernah merasa lebih hidup daripada sekarang." Ular putih tersenyum, meskipun senyumnya hanya bisa dirasakan oleh nenek. "Kamu telah memilih jalannya dengan bijaksana. Kamu adalah penjaga yang luar biasa bagi hutan ini. Alam membutuhkanmu, dan kamu juga membutuhkan alam." Nenek menatap hutan yang luas di depannya, merasakan ikatan yang semakin kuat dengan alam sekitarnya. Hutan ini bukan hanya tempat tinggalnya, tetapi juga bagian dari dirinya. Setiap makhluk hidup di dalamnya adalah bagian dari keluarga besar yang telah menerima nenek sebagai penjaga mereka. Dengan rasa bangga, nenek tahu bahwa ia tidak hanya menjaga hutan ini, tetapi juga menjaga keseimbangan kehidupan yang ada di dalamnya. Namun, meskipun nenek merasa damai, ia tidak bisa sepenuhnya melupakan kehidupan lama yang pernah ia jalani. Terkadang, ia teringat pada anak-anaknya, meskipun mereka sudah lama meninggalkannya. Di dalam hatinya, nenek tahu bahwa meskipun ia telah memilih jalan yang berbeda, ia tetap berharap bahwa suatu hari, anak-anaknya akan menyadari pentingnya kedamaian dan keseimbangan dalam hidup. Setelah kejadian-kejadian yang menegangkan dan penuh perjuangan itu, nenek semakin merasa bahwa ia telah menemukan tujuan sejatinya. Ia tidak hanya bertahan hidup, tetapi ia juga memberi hidup pada alam dan makhluk-makhluk yang ada di sana. Ia menjadi penjaga hutan yang setia, dan alam, dengan segala keajaiban dan misterinya, menjadi rumah yang penuh kedamaian. Dengan begitu, Nenek Siti telah sepenuhnya menerima peran barunya di hutan. Setiap langkah yang ia ambil di hutan Sulawesi kini dipenuhi dengan makna. Ia tidak hanya menjadi penjaga alam, tetapi juga pembawa kedamaian bagi setiap makhluk yang hidup di dalamnya. Keputusan untuk meninggalkan kehidupan lamanya, meski sulit, telah membawa nenek pada kehidupan yang lebih bermakna, di mana ia bisa memberi dan menerima cinta dari alam. Kehidupan Nenek Siti di hutan Sulawesi berjalan dengan tenang, penuh kedamaian dan keseimbangan. Namun, ketenangan itu mulai terganggu saat kelompok manusia dari luar desa datang ke hutan. Mereka bukanlah orang-orang dari kampung nenek, melainkan sekelompok pengusaha yang berencana membuka lahan untuk pertambangan. Mereka datang dengan alat berat dan kendaraan besar, menginjak-injak tanah dan merusak pohon-pohon yang selama ini menjadi tempat tinggal bagi banyak makhluk hidup. Mereka tidak peduli dengan keseimbangan alam yang telah dijaga nenek. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya di hutan, nenek merasa kemarahan yang mendalam. Alam yang selama ini ia jaga, kini terancam. Suatu pagi, saat nenek sedang merawat tanaman di kebun kecilnya, ular putih mendekat dengan ekspresi serius. "Nenek, ada sesuatu yang mengganggu di bagian barat hutan. Banyak pohon yang ditebang dan tanah yang digali," ujar ular putih. Nenek merasa hatinya terhimpit. Apakah ini manusia-manusia itu? Mereka datang lagi untuk merusak hutan. "Ya, sepertinya mereka berencana untuk membuka lahan di sini," jawab ular putih. "Ini sangat berbahaya, Nenek. Keseimbangan alam bisa terganggu jika ini terus dibiarkan." Nenek Siti menghembuskan napas panjang. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk bertindak. Selama ini, ia menjaga hutan dengan hati-hati. Namun ancaman dari manusia yang tidak peduli pada alam adalah tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. "Aku harus menghentikan mereka," kata nenek, dengan tekad yang kuat. Bersama ular putih, nenek mulai mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menghadapi ancaman ini. Ia memutuskan untuk menggunakan cara yang tidak konvensional, cara yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan alam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang pohon-pohon, tanaman, dan aliran sungai, nenek merancang rencana untuk menghalangi mesin-mesin berat yang digunakan oleh para pengusaha. Beberapa hari setelahnya, saat para pengusaha mulai memotong pohon-pohon besar, nenek melangkah ke depan mereka dengan penuh keberanian. Ular putih meluncur di sampingnya, tubuhnya berkilauan di bawah cahaya matahari. Ketika kelompok pengusaha itu melihat nenek yang muncul dari semak-semak, mereka terkejut. "Siapa ini? Apa yang kau inginkan, nenek tua?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada sinis, memandang nenek dengan tatapan meremehkan. "Aku adalah penjaga hutan ini," jawab nenek dengan suara tegas, meskipun ada perasaan takut yang menggelayuti hatinya. "Dan aku tidak akan membiarkan kalian merusak keseimbangannya." Para pengusaha tertawa terbahak-bahak, menganggap nenek hanya seorang wanita tua yang tidak tahu apa-apa. "Keseimbangan apa yang kau bicarakan, nenek? Kami hanya ingin membuka lahan untuk pertambangan. Tidak ada yang bisa menghentikan kami," salah seorang dari mereka berkata dengan angkuh. Tetapi Nenek Siti tidak takut. Ia tahu bahwa ia harus melawan dengan cara yang berbeda. Dengan tenang, ia memanggil kekuatan alam yang telah ia pelajari. Ia mengangkat tangannya, dan dalam sekejap,
Tanah di sekitar mereka mulai berguncang. Pohon-pohon yang masih tegak mulai berayun, seolah mendengarkan perintah nenek. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, dan dalam sekejap, beberapa pohon besar tumbang, menghalangi jalur yang dilalui oleh alat berat. Para pengusaha yang awalnya merasa meremehkan nenek kini terkejut. Mereka berusaha menenangkan mesin-mesin mereka, namun tanah di sekitar mereka semakin berguncang. "Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan?" Salah seorang dari mereka bertanya panik. Nenek berdiri dengan tegar, melihat mereka dengan tatapan yang penuh wibawa. "Aku tidak menginginkan konflik, tetapi aku akan melindungi hutan ini dengan segala cara. Keseimbangan alam ini harus dijaga." Mereka merasa terpojok, tetapi salah seorang dari mereka, yang tampaknya lebih bijaksana, mencoba berbicara dengan nenek. "Nenek, kami tidak bermaksud merusak alam. Kami hanya ingin mencari nafkah. Jika ada cara untuk melakukan ini dengan cara yang lebih baik, kami siap mendengarkan." Nenek menatapnya sejenak, merasakan ketulusan dalam kata-kata pria itu. Ia mengangguk perlahan. "Kalian bisa mencari nafkah, tetapi bukan dengan merusak alam ini. Ada banyak cara untuk hidup berdampingan dengan alam, dan aku siap mengajari kalian." Ular putih mengangguk dengan bijak. "Kamu telah memilih jalan yang tepat, Nenek. Ini adalah kesempatan untuk mengajarkan mereka cara hidup yang lebih selaras dengan alam." Dengan hati yang lebih tenang, Nenek Siti memulai percakapan dengan pengusaha-pengusaha itu. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga ekosistem, bagaimana tanaman dan pohon berperan penting dalam menjaga kehidupan dan keseimbangan alam. Ia menunjukkan cara-cara berkelanjutan yang bisa dilakukan tanpa merusak hutan, seperti cara bercocok tanam yang ramah lingkungan dan bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Meskipun pada awalnya mereka ragu, sedikit demi sedikit, para pengusaha mulai memahami dan menerima apa yang diajarkan nenek. Mereka berjanji untuk mencari cara yang lebih ramah lingkungan dalam menjalankan bisnis mereka, dan akhirnya, mereka memutuskan untuk membatalkan rencana pertambangan mereka. Setelah kejadian itu, nenek merasa lega. Ia tahu bahwa meskipun ancaman dari luar masih bisa muncul, ia telah berhasil menjaga hutan ini. Namun, ia juga menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Ada banyak hal yang harus ia lakukan untuk memastikan alam tetap terjaga dan bahwa pengetahuan tentang hidup berdampingan dengan alam terus diwariskan. Nenek Siti kembali ke kebunnya, melihat tanaman yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. "Kita semua bagian dari alam," bisiknya pada diri sendiri. "Dan selama aku hidup, aku akan terus menjaga keseimbangan ini." Dengan berhasilnya nenek menjaga hutan dari ancaman pertambangan, ia tidak hanya melindungi alam, tetapi juga mengajarkan pentingnya harmoni antara manusia dan lingkungan. Nenek Siti kini menjadi simbol kebijaksanaan dan keteguhan dalam menjaga kelestarian alam. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Nenek Siti di hutan Sulawesi semakin damai. Ia menjadi semakin terhubung dengan alam, merasa seolah-olah hutan ini adalah keluarganya yang baru. Namun, meskipun ia merasa begitu harmonis dengan kehidupan barunya, ada hal yang selalu menggantung di pikirannya, anak-anaknya. Sejak ia pergi dan menetap di hutan, nenek tidak pernah mendengar kabar dari mereka. Meskipun ia tahu bahwa mereka mungkin masih terikat pada kehidupan kota dan kehidupan mereka yang sibuk, rasa rindu tetap ada di dalam hatinya. Namun, nenek juga mulai menerima kenyataan bahwa hidup mereka mungkin telah berjalan ke arah yang berbeda, dan ia harus menghormati pilihan mereka. Suatu hari, saat nenek sedang duduk di depan guanya, menikmati udara segar dan mendengarkan suara alam, sebuah suara keras datang dari arah hutan. Nenek mengangkat wajahnya, dan matanya terbelalak saat melihat sekelompok orang mendekat. Mereka adalah orang-orang yang tidak asing baginya, anak-anaknya. Hatinya berdebar. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaan yang ia rasakan. Nenek merasa cemas, bingung, dan sedikit marah. Mengapa mereka datang setelah begitu lama? Kenapa mereka baru datang sekarang? Anak-anaknya, yang dulu mengusirnya, tampak terkejut melihat nenek berdiri di depan mereka. Mereka tampaknya tidak tahu harus berbuat apa. Ada rasa canggung yang menggantung di udara. "Nek, kami datang untuk mencari kamu," kata anak laki-laki tertuanya, Rudy, dengan nada ragu. Nenek menatapnya, rasa kecewa masih mengganjal di dalam dada. "Setelah semua yang terjadi, baru sekarang kalian datang? Kalian bahkan tidak peduli waktu itu ketika aku pergi." Rudy terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Kami salah, Nek. Kami sangat menyesal. Kami tidak tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Kami hanya terlalu sibuk dengan hidup kami. Tapi, kami tidak pernah berhenti memikirkanmu." Anak perempuan nenek, Sari,
yang berdiri di samping Rudy, menundukkan kepala. Kami terlalu egois, Nek. Kami tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang kamu alami. Kami hanya ingin mengatakan bahwa kami sangat menyesal. Nenek Siti menatap mereka, merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Ada rasa marah, tetapi juga rasa rindu yang begitu dalam. Ia tidak tahu harus bagaimana. Ia telah hidup tanpa mereka selama ini, dan sekarang mereka datang dengan penyesalan. Kalian sudah memutuskan hidup kalian tanpa aku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan kalian sekarang, kata nenek, suaranya bergetar. Rudy melangkah maju, menatap nenek dengan penuh penyesalan. Nek, aku tahu apa yang kami lakukan salah. Kami mengusirmu, dan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin kamu kembali bersama kami. Kami membutuhkanmu, Nek. Nenek terdiam, merasakan air mata yang hampir menetes. Namun, ia menahan dirinya. Kalian mengusirku karena aku tidak berguna lagi, karena aku hanya beban. Tapi lihatlah sekarang, aku bahagia di sini. Aku tidak lagi membutuhkan kalian untuk merasa lengkap. Aku sudah menemukan kedamaian di dalam diri dan alam ini. Sari mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan air mata. Aku tahu, Nek, kami tidak tahu apa yang kami lakukan. Kami mengabaikanmu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kami maafkan. Kami ingin memperbaikinya. Kami ingin menjadi keluarga yang lebih baik. Nenek Siti merasakan hatinya terbelah. Ia telah belajar untuk hidup tanpa mereka, tetapi saat ini, ia juga merindukan kasih sayang mereka, meskipun mereka pernah menyakitinya. Dalam kebisuan yang panjang, nenek akhirnya berkata, kalian mungkin telah memilih jalannya, dan aku memilih jalanku. Tetapi, aku juga tidak bisa menutup hati sepenuhnya. Aku bisa memaafkan kalian, tetapi tidak berarti aku harus kembali. Rudy dan Sari saling pandang, tampak bingung dan kecewa. Apa maksudmu, Nek? Kami benar-benar ingin kamu kembali. Kami ingin memperbaiki semuanya. Kamu tidak bisa tinggal di hutan terus. Kami ingin merawatmu, kata Rudy. Suaranya penuh harapan. Anak-anakku, kata nenek dengan lembut. Aku menghargai keinginan kalian, tetapi aku sudah menemukan rumahku di sini. Hutan ini, alam ini, sudah menjadi keluargaku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja. Aku tidak lagi membutuhkan rumah yang ada di kota. Aku sudah menemukan tempat yang lebih tenang, lebih damai. Sari menangis, merasa sangat bersalah. Aku menyesal, Nek. Kami tahu kami telah membuatmu merasa tidak dihargai. Kami ingin kamu kembali. Meskipun kami tahu itu tidak akan menghapus kesalahan kami. Nenek menatap mereka dengan penuh kasih, namun juga dengan ketegasan. Aku sudah memaafkan kalian, dan aku ingin kalian tahu bahwa aku tidak marah lagi. Tetapi aku juga tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku telah memilih jalanku, dan jalan itu ada di sini, di hutan ini. Anak-anaknya terdiam, memahami bahwa mereka tidak bisa memaksa nenek untuk kembali ke kehidupan yang dulu. Rudy dan Sari saling berpandangan, kemudian mengangguk pelan. Mereka tahu, meskipun hati mereka berat, bahwa nenek telah menemukan kedamaian yang sejati. Mereka juga tahu bahwa mereka harus menghormati keputusan nenek. Jika itu yang membuatmu bahagia, kami akan mendukungmu, Nek, kata Rudy, dengan suara berat. Aku hanya ingin kamu tahu, kami mencintaimu, dan kami sangat menyesal, tambah Sari, masih menangis. Nenek mengangguk, dan dengan suara lembut berkata, aku tahu, anak-anakku. Aku tahu. Aku juga mencintai kalian, meskipun kita berada di jalan yang berbeda sekarang. Selalu ingat, bahwa kedamaian itu ada di dalam hati, bukan di tempat yang kita tinggali. Setelah pertemuan yang penuh emosi itu, anak-anak nenek akhirnya pergi. Meskipun nenek merasa ada kekosongan, ia juga tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi ia bisa memaafkan dan melanjutkan hidupnya dengan kedamaian. Nenek Siti kembali ke kehidupannya di hutan, merasa lebih kuat dan lebih mantap dengan pilihannya. Ia tahu bahwa dalam hidup, ada saatnya untuk melepaskan, dan ada saatnya untuk berdamai dengan masa lalu. Hutan adalah rumahnya, dan di sana ia merasa utuh. Setelah pertemuan emosional dengan anak-anaknya, Nenek Siti kembali ke rutinitasnya di hutan Sulawesi. Meski rasa rindu tetap ada, ia merasa bahwa keputusan untuk hidup selaras dengan alam adalah yang terbaik. Alam telah memberinya banyak pelajaran dan keajaiban, serta kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia luar.
Hari-hari nenek semakin penuh dengan tugas-tugas kecil namun bermakna, menyiram tanaman, merawat kebunnya, dan berbicara dengan makhluk-makhluk yang datang padanya. Ia merasa semakin terhubung dengan setiap ciptaan alam, dari bunga yang mekar di dekat guanya hingga suara burung yang merdu di pagi hari. Semua itu mengingatkannya pada kedamaian yang telah ia temukan di dalam dirinya. Namun, dunia luar tidak berhenti berputar. Beberapa tahun setelah pertemuannya dengan anak-anaknya, kabar tentang Nenek Siti yang tinggal di hutan bersama ular putih mulai tersebar ke seluruh desa terdekat. Orang-orang datang dari jauh untuk mendengarkan kisahnya, percaya bahwa Nenek Siti adalah seorang penjaga hutan yang memiliki kekuatan luar biasa. Banyak yang datang untuk mencari berkat atau meminta bantuan penyembuhan dari nenek. Pada awalnya, nenek merasa sedikit canggung dengan perhatian yang datang. Ia tidak pernah mencari pujian atau ketenaran. Ia hanya ingin hidup damai dan menjaga alam. Namun, lama-kelamaan, nenek menyadari bahwa orang-orang yang datang padanya membutuhkan petunjuk dan bantuan. Banyak yang datang dengan masalah fisik atau emosional, dan nenek dengan sabar memberikan obat-obatan alami atau kata-kata bijak yang bisa mereka bawa pulang. Suatu hari, seorang pria tua dari desa terdekat datang dengan wajah penuh kesedihan. Ia menceritakan bahwa desanya sedang dilanda wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Berbagai cara telah dicoba, namun penyakit itu terus menyebar. Dengan wajah penuh harapan, pria itu meminta nenek untuk datang dan membantu mereka. Nenek Siti mendengarkan dengan hati-hati, kemudian berkata, "Aku akan datang ke desamu. Alam akan menunjukkan jalan, tetapi ingat, penyembuhan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Alam hanya membantu membuka jalan." Dengan bantuan ular putih yang selalu setia, nenek pergi ke desa tersebut. Saat tiba, ia melihat betapa banyak orang yang menderita. Beberapa tampak lemah, beberapa lainnya terbaring di tempat tidur. Nenek langsung bergerak cepat, mengumpulkan tanaman obat yang diperlukan dan meraciknya dengan penuh kehati-hatian. Ia mengajarkan penduduk desa cara menggunakan tanaman untuk menyembuhkan diri mereka sendiri, sambil berbagi kebijaksanaan tentang bagaimana hidup selaras dengan alam dapat menjaga kesehatan dan keseimbangan. Dalam beberapa minggu, orang-orang desa mulai sembuh. Wabah yang menakutkan itu perlahan menghilang, dan desa kembali hidup. Mereka sangat berterima kasih pada Nenek Siti dan menganggapnya sebagai penyelamat. Namun, nenek tidak ingin dipuji atau dihormati. Ia hanya ingin mereka tahu bahwa penyembuhan sejati berasal dari menjaga keseimbangan dalam diri dan alam. Seiring berjalannya waktu, nenek semakin dihormati sebagai seorang guru bijak. Nama Nenek Siti mulai dikenal di banyak desa sekitar hutan. Ia menjadi legenda hidup, seorang wanita tua yang telah mengorbankan kenyamanan dunia untuk menjaga keharmonisan alam dan membantu orang-orang yang datang kepadanya. Meskipun nenek tidak pernah menginginkan ketenaran, ia tahu bahwa perannya sebagai penjaga hutan adalah panggilan hidupnya. Alam memberinya kesempatan untuk mengubah dunia, satu langkah kecil pada satu waktu. Orang-orang yang datang padanya tidak hanya menerima obat atau bantuan fisik, tetapi juga pelajaran tentang kesederhanaan, kebijaksanaan, dan cinta terhadap alam. Suatu sore yang tenang, setelah berhari-hari memberikan nasihat dan bantuan kepada orang-orang, nenek duduk di depan guanya, ditemani ular putih yang melingkar di dekatnya. Ia merenung tentang semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Dari kehidupan yang penuh perjuangan di kota, sampai ke perjalanan panjang menuju kedamaian di hutan, nenek merasakan bahwa ia telah mencapai suatu titik yang penuh kebahagiaan. "Nek, apakah kamu pernah merasa rindu pada dunia luar?" tanya ular putih, yang selalu mampu membaca perasaan nenek. Nenek tersenyum lembut, menatap langit yang mulai merah oleh cahaya matahari yang terbenam. "Rindu? Tetapi aku tahu bahwa aku telah memilih jalanku. Aku bahagia di sini, di tengah alam yang penuh keajaiban. Hutan ini adalah rumahku. Alam adalah bagian dari diriku, dan aku bagian darinya." Ular putih mendekat, melingkari kaki nenek dengan lembut. "Kamu telah menemukan kedamaian sejati, nenek. Dunia luar mungkin tidak selalu mengerti, tetapi kamu telah mengajari banyak orang untuk hidup selaras dengan alam." Nenek mengangguk, merasakan ketenangan yang dalam. "Ya, aku sudah menemukan tempatku di dunia ini. Dan aku ingin mereka semua tahu bahwa kedamaian yang sejati datang dari dalam diri kita, serta dari hubungan kita dengan alam." Pada akhirnya, Nenek Siti menjadi lebih dari sekadar seorang wanita tua di hutan. Ia menjadi simbol kehidupan yang sederhana namun penuh makna, pengingat bagi setiap orang yang datang padanya bahwa kedamaian bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dicari di luar diri, tetapi adalah sesuatu yang harus ditemukan dalam hati dan dalam hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Cerita tentang Nenek Siti dan ular putih menyebar jauh melampaui hutan Sulawesi.
Orang-orang dari berbagai tempat datang untuk belajar darinya, untuk mendengar kisahnya, dan untuk menemukan kedamaian yang telah nenek temukan dalam hidupnya. Meskipun nenek sudah menua, ia tetap menjadi penjaga hutan, seorang guru yang mengajarkan bahwa hidup yang penuh makna adalah hidup yang selaras dengan alam. Di akhir hayatnya, Nenek Siti tidak meninggalkan kekayaan atau harta benda apapun. Yang ia tinggalkan adalah warisan kebijaksanaan, pengertian, dan cinta terhadap alam. Ia menjadi legenda yang hidup dalam setiap cerita yang diceritakan oleh orang-orang yang pernah bertemu dengannya. Alam yang ia jaga dengan sepenuh hati, akhirnya menjadi bagian dari cerita nenek yang abadi. Dengan demikian, perjalanan hidup Nenek Siti, dari wanita tua yang diusir hingga menjadi penjaga hutan yang dihormati, berakhir dengan damai. Ia meninggalkan warisan yang akan terus dikenang oleh banyak orang, bukan hanya di Sulawesi, tetapi juga dalam hati mereka yang memahami betapa pentingnya hidup selaras dengan alam. Itulah akhir cerita tentang Nenek Siti dan perjalanan hidupnya. Semoga cerita ini memberikan inspirasi tentang pentingnya hidup sederhana, menjaga keseimbangan alam, dan mencintai diri sendiri.